selamat jumpa lagi di ayoberbagi.com. Hari ini kita akan membicarakan persamaan Helmholtz ya. Helmholtz itu sebenarnya nama fisikawan Jerman ya. Dia termasuk salah satu fisikawan dan juga applied mathematicians ya, matematikawan terapan. Dia mengembangkan banyak teori, salah satunya adalah teori Helmholtz, ada Helmholtz decomposition, ada juga Helmholtz equation dan sebagainya. Dua-duanya tidak berhubungan tapi berkaitan dengan seorang tokoh yang bernama Helmholtz. Baik, di video lain itu saya membicarakan masalah seismik. Jadi intinya begini, saya punya source di sini, saya pancarkan gelombang, nah seperti ini merambat, kemudian ada interface, pantulannya akan saya baca di permukaan bumi, ya seperti ini. Ada juga gelombang lain yang merambat seperti ini, melalui interface, sebagian direfleksikan, sebagian dipantulkan. Ada lagi interface di sini, dipantulkan, naik ke atas lagi, saya baca. Ya. Nah, kasus ini lebih real dibandingkan kasus di video lain yang menggunakan satu interface. Sekarang gelombangnya lebih kompleks. Artinya apa? Kita tidak bisa lagi menggunakan metode hubungan kecepatan dan jarak yang sederhana untuk menentukan posisi dari interface ini. Nah, kita akan coba pecahkan masalah ini menggunakan model lebih rumit. Nah, salah satu model yang lebih rumit adalah model gelombang akustik. Meskipun gelombang akustik juga terlalu sederhana, kita bisa menggunakan yang lebih kompleks seperti gelombang elastik. Tapi untuk kasus ini saya akan bicarakan masalah gelombang akustik. Apa itu gelombang akustik? Sebenarnya gelombang akustik itu ada gelombang yang merambat hanya berdasarkan tekanan. Jadi kalau secara umum gelombang itu yang merambat di bumi itu bisa dibagi menjadi dua. Ada gelombang namanya pressure wave, ya, ada namanya P wave, ya, ada namanya S wave. Nah, kedua gelombang ini bisa dimodelkan dengan baik oleh apa yang disebut sebagai elastic wave equations. Nah, shear wave ini kadang-kadang bisa kita abaikan. Kalau kita hanya fokus pada P wave saja, kita akan dapatkan gelombang akustik. Salah satu contoh yang paling familiar buat kita tentang gelombang akustik adalah saat kita memetik dawai. Ya. Ketika dawai dipetik, ya, gelombang merambat, itu contoh gelombang akustik. Nah, gelombang akustik itu secara matematik dapat dituliskan sebagai berikut. Saya tidak akan menurunkannya. Ya, itu dapat dituliskan dengan persamaan seperti ini. Katakanlah ini gelombang akustik dari dawai. Ya. Jadi di sini variabel u itu adalah displacement, x itu posisi, t itu time. Jadi kita bisa dapatkan katakanlah gelombang seperti ini. Kalau ini dawai, dia akan bergetar seperti ini misalnya, atau bergetar seperti ini. Ya. Nah, ini adalah apa yang kita sebut sebagai mode. Ya. Jadi hanya berhubungan dengan x. Kalau ada time, artinya gelombang ini akan berubah ya. Tapi mode tetap. Jadi katakanlah t equal to 0 itu seperti ini, t equal to something itu seperti ini. Ya. Mode tetap. Tapi sekarang di setiap posisi itu berubah. Jadi solusi dari persamaan ini itu sekarang tergantung dari time t dan posisi x. Nah, kalau kita bicara gelombang seperti ini, tentu saja gelombang ini bukan gelombang satu dimensi seperti dawai ini. Gelombang ini gelombang paling itu 2 dimensi. Kalau kita bicara 3D surface, gelombang ini harus gelombang 3 dimensi. Nah, persamaan ini itu bisa diperluas menjadi persamaan gelombang di dimensi yang lebih tinggi, seperti ini misalnya. Oke, dimana jadi suku di ruas kiri itu sama, tapi di ruas kanan sekarang berubah dari derivatif terhadap x menjadi derivatif terhadap x, y, dan z. Ya, simbolnya seperti ini. Nah, sekali lagi solusi persamaan ini adalah displacement u yang tergantung dari waktu, posisi x, y, z. Ya. Nah, sekarang begini, salah satu domain fisik dari persamaan ini adalah waktu. Ya. Kalau kita melakukan pemodelan secara numerik misalnya, biasanya persamaan diferensial yang memiliki unsur waktu itu lebih sulit diselesaikan karena ada masalah stabilitas. Ya. Saya tidak akan bicarakan apa itu. Kalau mau belajar lebih dalam, Anda ikuti video tentang numerical analysis. Ya. Bagaimana kita mencoba
menghindarkan diri kita dari permasalahan solusi di ruang waktu. Ya. Yang kita bisa lakukan adalah misalnya kita mentransformasikan persamaan ini ya, menjadi persamaan yang bukan di ruang waktu atau di time space dalam bahasa Inggrisnya. Ya. Bagaimana kita lakukan? Nah, buat mereka yang pernah belajar di universitas, barangkali kenal dengan apa yang disebut dengan Fourier transform. Ya. Pada dasarnya Fourier transform adalah sebuah transformasi atau dalam secara umum kita sebut sebagai integral operator ya, yang mentransformasikan sesuatu dari ruang waktu ke ruang frekuensi. Ya. Katakanlah kita mengaplikasikan Fourier transform pada kedua suku di persamaan tersebut seperti ini misalnya, ya, seperti ini. Hasil dari karena Fourier transform ini diaplikasikan hanya pada ruang waktu dan tidak pada x, suku ini akan tetap sama, ya. Dan menggunakan linearitas dari transform ini, kita akan dapatkan relasi seperti ini atau hubungan seperti ini. Ya. Nah, Fourier transform dari displacement u itu kita bisa definisikan sebagai capital U. Ya. Nah, yang jadi masalah sekarang adalah Fourier transform dari second derivative of the solution u. Ya. Nah, saya juga tidak akan terlalu detail di sini, tapi kita bisa buktikan bahwa Fourier transform dari derivatif ini itu akan sama dengan omega squared times f of u. Ya. Karena secara umum Fourier transform dari f of u itu didefinisikan sebagai integral dari u ya, of t times e minus I omega t dt. Oke, seperti ini ya. Dari negatif infinity ke infinity. Nah, hasilnya seperti ini. Karena kita sudah definisikan f of u sebagai capital U, ini pun akan menjadi capital U ya. Dari sini kita dapatkan relasi omega squared capital U equals a d squared capital U dx squared. Ya. Nah, ini contoh dari persamaan Helmholtz satu dimensi. Oke, kalau kita gunakan teknik yang sama untuk persamaan diferensial seperti ini, kita akan dapatkan persamaan Helmholtz di dimensi yang lebih dari satu.